Oke, selamat datang di kuliah Statistika Bisnis 2. Sekarang kita masuk ke bab 4. Gitu ya, bab 4 tentang pendugaan parameter. Tentang pendugaan parameter. Nah, di sini dikasih definisi tentang pendugaan ya. Kalau kita tahu ya, pendugaan ya proses menduga. Gitu ya, pendugaan ya proses menduga. Proses menduga. Nah, sedangkan kalau penduga, nah di sini apa penduga ya? Penduga itu adalah ya ini statistik. Statistik yang digunakan untuk menduga parameter. Ya, kemarin kita ingat kita belajar tentang parameter dan statistik ya. Parameter itu adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk menjelaskan suatu populasi, sedangkan statistik itu adalah ukuran yang digunakan untuk menjelaskan suatu sampel. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kita butuh menduga parameter? Karena satu, kita tahu kalau parameter itu berbicara tentang populasi dan populasi itu ukurannya besar. Karena itu ya untuk mengetahui secara langsung nilai suatu data tentang populasi atau parameter kan sulit dicari. Oleh karena itu biasanya kita menggunakan apa? Data-data pada statistik atau dari sampelnya. Mengenai rata-ratanya atau mengenai proporsinya, mengenai simpangan baku, semuanya kita gunakan statistik. Nah, di sini kita lakukan penduga parameter. Gitu ya, kita mau mengetahui suatu data pada populasi dengan cara apa? Kita melihat data pada statistiknya atau sampelnya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian di poin B dikasih tahu gitu ya, ciri-ciri penduga yang baik. Penduga yang baik. Nah, penduga yang baik itu ada yang pertama, kalian bisa baca di situ ada ya tak bias. Tak bias, yang kedua efisien, yang ketiga itu konsisten, dan yang hanya 3 ya, tak bias, efisien, dan konsisten. Jadi itu ya, saya tidak terlalu bahas banyak tentang ciri-ciri penduga yang baik. Cukup matematis gitu ya. Tapi sini saya mau ngasih tahu bagaimana caranya kita melakukan suatu pendugaan. Nah, pendugaan di sini ada dua jenis ya, pendugaan tunggal dan pendugaan interval. Nah, pertanyaannya kita akan lebih sering menggunakan pendugaan interval karena kita tahu kalau kita mau menduga suatu nilai, biasanya kita sulit untuk mendapat nilai yang pastinya, gitu ya. Untuk menduga suatu nilai tepat sasaran itu sangat sulit. Oleh karena itu, ya kita akan lebih secara bahasa lebih percaya diri untuk menduga suatu nilai menggunakan interval daripada menggunakan nilai tunggal. Nah, tapi di sini kita juga akan bahas tentang penduga tunggal, gitu ya. Oke, kita bahas tentang jenis penduga. Nah, jenis penduga kalau penduga tunggal, misalkan kita mau hitung rata-rata dalam populasi itu mu, itu ya hitung rata-rata. Nah, caranya apa? Kita pakai data dalam sampel, pakai data pada sampel. Nah, kita tahu penduga untuk mu apa? X bar. Ya, berarti kita ambil sampel, terus kemudian kita rata-ratakan. Kalau misalkan sampelnya ada n buah, berarti ya kita jumlahkan sampai n, terus kita cari, bagi dengan n ya, dapat rata-rata dari sampelnya. Nah, itu kita bisa bilang, oh berarti mu-nya kira-kira sama dengan si X bar. Seperti itu. Ya, terus juga untuk variansi, untuk simpangan, variansi gitu ya, sigma kuadrat, itu kita duga dengan ya ini S kuadrat, yaitu apa? Ya, sigma XI kurang X bar kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Seperti itu. Jadi kita cukup pakai sampel untuk menduga nilai variansi. Tapi di sini nilainya apa? Cuman 1 X bar S kuadrat. Nah, itu kan sangat mungkin, peluangnya sangat besar untuk kita mendapatkan nilai yang tidak sesuai. Misalkan nilai sigma kuadratnya itu 7,98. Kalau kita dapat pakai S kuadratnya 7,99, ya berarti sudah beda ya. Gitu. Nah, oleh karena itu untuk menduga menggunakan suatu nilai itu
sangat jarang digunakan. Nah, biasanya kita menggunakan yang namanya pendugaan interval. Itu ya, kita akan bahas lebih banyak tentang ini. Pendugaan interval. Nah, setiap interval yang kita gunakan, itu kita akan menetapkan suatu nilai kepercayaan. Gitu ya, nilai kepercayaan. Jadi, untuk menghitung suatu interval, pendugaan interval caranya begini. Ya, itu yang pasti kita tahu apakah kalau nilai parameternya itu berada di antara ini. Yang pertama ini ST itu statistik dikurang ini Z alfa per 2 dikali variansi statistiknya, dan ini di sini statistik ditambah Z alfa per 2 dikali sigma statistiknya. Gitu. Nah, kita tahu nilai ini ada di sini. Nah, terus ada kita punya ya yang nilai kepercayaan tadi ya, confidence nilai kepercayaannya itu nilai keyakinannya ya. Nilai keyakinan itu biasanya nilainya apa? 1 minus alfa dikali 100%. Gitu ya. Nanti alfa ini yang kita gunakan. Nanti kita akan gunakan salah satu tabel gitu ya, namanya ya tabel untuk melihat nilai Z alfa per 2 ini. Gitu. Nah, oke, kita masuk ke contoh ya. Misalkan kita mau menduga rata-rata ya, kita tahu duga kita ya, duga interval rata-rata populasi gitu ya. Populasi ini kita misalkan kita punya contoh gini ya, duga rata-rata interval populasi gitu ya dengan nilai keyakinan atau tingkat keyakinan gitu ya. Nilai keyakinannya 90%, terus X bar-nya itu 30, sigma dari X bar-nya itu 0,83. Nah, berarti kita tahu apa? Ya, tadi ya rumusnya apa? Parameternya berarti apa? Di sini kan parameter rata-rata apa? Mu ya. Jadi mu kurang dari dan lebih dari apa nih? Yang pertama X bar dikurang apa nih? Z alfa per 2 dikali sigma X bar. Dan di sini X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma X bar. Nah, sekarang alfa per 2-nya apa? Nah, alfanya bagaimana ya? Kita tinggal lihat ya. 1 kurang alfa itu berarti apa? 1 kurang alfa kali 100 nilai keyakinannya. Berarti 1 kurang alfa berapa? 0,9 kan? 90% 0,9 ya. Berarti alfanya berapa? Berarti alfanya sama dengan ya 1 kurang 0,9, yaitu 0,1. Tapi yang kita cari apa? Alfa per 2. Berarti alfa per 2 berapa? 0,05. Nah, tinggal kita lihat di tabel tadi ya. Nah, kita lihat di tabel tadi Z alfa per 2. Kalau kita sudah tahu alfa per 2-nya 0,5, berarti kita cari apa? Z 0,05. Gitu ya, tinggal kita lihat. Kita lihat di tabelnya. Nah, di sini tunggu ya. Oke. Nah, kita coba sama-sama lihat untuk data di tabel ya. Nah. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini, oke. Sebentar, ini datanya ya. Ini tabel yang saya sudah bagikan di grup. Nah, kita punya apa nih? Lihat, kita punya Z alfanya, alfanya itu 0,1. Nah, sedangkan alfa per 2-nya 0,5. Nah, kalau kita mau cari, kita kan mau cari Z alfa per 2 ya. Tinggal kita lihat caranya begini. Lihat, alfa kita berapa? 0,1. Ini di sini. Z alfa per 2 di sini. Berarti kita lihat Z alfa per 2 yang alfanya 0,1. Berarti mana? Berarti kita tarik garis di sini. Ini ke sini. Nah, ini nilainya. Yaitu 1,645. Nah, terus kok ada di atas Z alfa? Nah, kita juga bisa menggunakan yang Z alfanya. Caranya bagaimana? Kita lihat alfanya berapa di sini? 0,05. Kita lihat 0,05, tapi kita lihatnya di Z alfa. Nah, kita tarik ke sini. Nah, lihat nilainya sama kan? 1,645. Oke ya, jadi kalau saya lebih sarankan cara pertama. Cara pertama tinggal gini kan. Cara pertama yang perlu kalian lihat apa? Alfanya 0,1, terus cari di
baris Z alfa per 2. Yaitu 0,1, tinggal kita lihat Z alfa per 2, titik yang pas mana 1,645. Begitu. Itu caranya ya. Jadi kita punya, berarti nilainya apa? Ya, X bar-nya tadi 30, kurang 1,645 dikali 0,83. Di sini kurang dari mu, kurang dari apa? 30, tambah 1,645 dikali 0,83. Nah, itu berdasarkan data di buku, berarti mu-nya di antara berapa? 28,63 dan 31,37. Seperti itu caranya. Jadi cara melihatnya itu ya, saya ulang ya. Kalau tadi apa? Intervalnya apa? 1 min alfanya 0,9. Berarti kita punya alfanya berapa? 0,1. Cara melihatnya kita mau cari apa? Kita cari Z alfa per 2. Yang alfanya berapa? 0,1. Nah, sudah tinggal kita lihat. Kita cari alfa 0,1, oh ada di sini. Terus kita lihat Z alfa per 2, yang alfanya 0,1 berapa di sini? 1,645. Kalian juga bisa pakai cara kedua. Cara kedua bagaimana? Kita mau cari apa? Alfa per 2, 0,05. Berarti kita mau cari apa? Z 0,05. Bisa juga pakai cara kedua, yaitu apa? Kita cari Z alfa ya dengan alfanya berapa? 0,05. Nilainya pasti sama. 0,05 berapa di sini? Z alfanya 1,645, sama persis. Begitu caranya ya. Oke. Itu jadi kalian sudah tahu. Nah, terus di buku juga dikasih beberapa contoh. Gitu ya, dikasih beberapa contoh, pendugaan proporsi juga ada, pendugaan varians juga ada, gitu ya. Pendugaan proporsi, varians, dan juga pendugaan simpangan baku. Nah, untuk proporsi masih sama. Kita masih gunakan Z alfa per 2, tapi kita mau lihat yang pendugaan varians. Gitu ya, pendugaan variansi itu kita menggunakan tabel chi-square. Gitu ya. Nanti saya akan bagikan di buku. Nah, penjelasan lebih dalamnya akan diberikan pada keterangan video selanjutnya ya. Kita masih bahas yang pendugaan rata-rata, terus kemudian proporsi, terus nanti kita akan bahas pendugaan untuk simpangan baku dan variansi. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita coba bahas pendugaan untuk variansi. Begitu ya, coba kita lihat ya. Kalau variansi, simpangan baku kan tinggal diakarkan ya. Nah, untuk variansi itu ini. Kalau kita bahas, kita bahas apa? Ya, pendugaan untuk variansi. Pendugaan untuk variansi, kita lihat apa ya ini. Kita lihat sigma kuadrat di antara apa? Yang pertama, N kurang 1 dikali S kuadrat per chi square ada B, dan di sini apa? N kurang 1 dikali S kuadrat per chi square A. Ada chi square A dan B. Begitu. Nah, di sini kita punya, nah ini rumusnya ya, intervalnya. Nah, misalkan kita punya contoh, kalau duga, gitu ya, duga variansi populasi dengan nilai keyakinan atau tingkat keyakinan gitu ya 95%, dan N-nya kita butuh N ya, ukuran sampelnya 14, terus kita punya di sini S kuadrat 9. Oke, sekarang kita akan coba hitung ya. Nah, yang kita butuhkan adalah ini. Yang perlu kalian perhatikan bahwa nah, di sini kan ada chi square B dan chi square A. Nah, nilai B dan A itu apa? Nah, ini. Ingat, nilai B-nya itu adalah kita punya kan ya, kita punya satu nilai B itu adalah apa? 1 min alfa, bukan 1 min alfa per 2. Nilai B-nya adalah apa? Alfa per 2. Sedangkan nilai A-nya adalah 1 kurang alfa per 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita punya apa di sini? 1 min alfa 0,95. Berarti alfanya apa? 0,05. Berarti alfa per 2 ya 0,025, yaitu ini B,
1 kurang alfa berdua, yaitu 0,975, itu adalah A. Berarti kita perlu cari apa? Nah, chi-square itu kita perlu lihat apa? Ya, chi-square untuk kita pakai tabelnya, kita butuh ini. Chi-square yang pertama nilainya untuk B itu berapa? 0,025 dan apa? Ukuran sampel kurang 1. Berapa? 14 kurang 1. Itu kita butuh. Yang kedua kita butuh apa? Chi-square 0,975, ukuran sampel 14 kurang 1. Yaitu nanti ini jadinya apa? 13 loh. 14 kurang 1, ini 13. Ya, ini 13, ini 13. Nah, tinggal kita lihat di tabel. Oke, nah ini tabelnya ya. Saya geser di sini sedikit supaya kita bisa melihat. Oke. Oke. Nah, kita butuh 0,025 dan 13. Tinggal kita lihat ya. 0,025 dari mana? Nah, 0,025 dari sini. Perhatikan. Jadi 0,025 di sini, kita lihat 13. 13 ada di sini. Oh, oke, berarti kita tinggal tarik garis. Nah, ini. Nilainya berapa? 24,736. Kita tulis 24, sorry, saya geser dulu sedikit. 24,736. Kalau 0,975 bagaimana? Ya, kita pakai warna lain. 0,975 ada di sini, yang tinggal ke 13 ya. Lalu turun, yang ini. Yang tertutup ini, yaitu 5,009. Ya kan, kalau kita perbesar gambarnya itu 5,009 ya, yang bagian ini. Oke, saya coba bulatkan ini. Nah, yang tertutup tadi 5,009. Oke, dapat 5,009. Sudah. Kemudian ya setelah itu tinggal kita hitung ya. Kita hitung apa? Nah, sigma kuadrat di antara apa? Nah, n kurang 1 dikali s kuadrat ya. 13 berarti dikali s kuadrat tadi berapa? 9. 13 kali 9 bagi chi square B-nya itu ini. 24,736. Ini 13 kali ya, kita pakai kali saja, kali 9 bagi 5,009. Nah, itu hasilnya apa? Ya chi square-nya di antara apa di sini 4,73 dan 23,14. Kalau kita mau cari chi-nya bagaimana? Chi, sorry, bukan chi. Maaf, sigma. Sigma itu simpangan baku. Simpangan baku tinggal kita akarkan. Akar 4,73 ya di sini akar 23,14. Begitu caranya. Ya. Oke, seperti itu. Itu untuk simpangan baku, untuk variansi begini, gitu ya. Jadi kalau simpangan baku seperti ini, variansi ya tinggal, kalau variansi ya berarti tinggal akarkan saja. N kurang 1 dikali S kuadrat, ya per chi square B, ini N kurang 1 dikali S kuadrat, ya per chi square A. B dan A-nya sudah tahu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk lebih spesifik ya. Kita akan bahas pendugaan interval untuk rata-rata, untuk proporsi, untuk simpangan baku, dan untuk variansi. Karena pendugaan ini berpengaruh dengan ukuran populasinya. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Itu dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan cantumkan pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih.